Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, Sri. sorry. Wa ala ali ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya. Dengan demikian channel dakwah ini dapat dengan eksis, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentunya dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi saudara-saudara kita dan keluarganya yang telah mendukung kegiatan dakwah ini, ya, menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada. Kok jadi gini gue? Ya, berikutnya untuk seluruh pewerku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya, jadi jangan dipotong, ya. Setelah diunduh terus diunggah ulang, waduh, bubar nggak karu-karuan. Ya, linknya saja, linknya kan enak sih, tinggal linknya, daripada kamu unduh, kamu potong-potong, mau kamu unggah ulang, kan linknya tinggal geser gini aja. Ya, jadi kalau aku bilang linknya saja, jangan diunduh-unduh lagi, jangan dipotong-potong lagi. Berikutnya untuk seluruh kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu, ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi kalian semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang terijabahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggak tahu ini, kalau begitu naik shot langsung kena post power syndrome dia. Padahal kalau duduk-duduk ya nggak bau batuk, ini mau batuk aja. Tapi hal-hal yang demikian tuh harus dihadapi. Harus dihadapi, jangan pernah kalah dengan hal yang seperti itu. Apapun yang menghalangi dakwah harus disikat. Gitu. Ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan, aku review sejenak, ya. Oke, sebelum jangan lupa, ini merupakan yang ke-6, ya. Jadi ini seri yang ke-6, ya. Aku kemarin sudah jelaskan bagan, ya, sebut apalah ya, bagan, gambar, Tritunggal itu gimana. Seperti ini, konsep paling mudah memahaminya seperti ini, ya. Ada bapak, ini ya, ada bapak, sebentar. Ada bapak, ya. Nih. Ada bapak. Ada putra, ada Roh Kudus. Bapak bukan putra, bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan putra. Jadi independen dia, ya. Sama aja kalau tak balik putarannya, putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan bapak, bapak juga bukan putra. Jadi 3 yang independen. Nih, ya. Mereka semua, nah,
Mereka semua Allah. Allah dari mana? Allah dari mana? Ya dari dogma. Ya. Yang ada juga di dalam Alkitab itu adalah Allah Bapa. Kalau Allah Putra sampai mampus dicariin enggak ada. Allah Roh Kudus carilah kalau ada. Ajari aku, tolong ajari aku. Mungkin aku baca Alkitab itu tersalahkan atau terlewatkan. Di mana ada tertulis Allah Putra ini? Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi kita berbicara berdasarkan literasi. Makanya aku bilang, semua yang aku bicarakan itu bisa aku pertanggungjawabkan secara literatis. Literasi kita pada saat ini adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Mau ngomong 1000 kali ngomong, mau ngomong setinggi langit, kalau nggak didukung oleh literasi, sampah. Jadi berargumentasi itu dasar literasi. Ya, kalau Allah Bapa, oke lah. Allah Roh Putra, Allah Roh Kudus, oh enggak ono. Ini bukan masalah serang menyerang, bukan ya. Jangan disalah pahami. Hujat menghujat enggak, itu enggak baik dan enggak boleh. Kita belajar bersama di sini. Belajar bersama supaya kita taat Alkitab, itu loh. Alkitab tidak pernah mengatakan Putra ini Allah, Roh Kudus ini Allah. Yang Alkitab katakan Bapa inilah Allah yang dipanggil oleh Sang Putra itu dengan sebutan keakraban Bapa. Maka hubungan Bapa dan anak itu bukan hubungan genetika, tapi hubungan keakraban. Sampai di sini masa nggak paham-paham sih? Ya. Ya inilah yang disebut dengan Allah Tritunggal. Pertanyaannya Allah Tritunggal Alkitabiah tidak? Tidak. Lalu dari mana dia? Datang dari dogma. Nanti ceritanya panjang lewat konsili lagi. Konsili itu pun, konsili Nicea itu bukan berarti terus langsung Tritunggal. Itu adalah pergeseran dari tunggal menjadi dui tunggal dulu. Roh Kudus belum masuk. Nanti perlu konsili Kalkedon gitu loh. Sehingga ini sejarah ya. Untuk menentukan konsep teos itu perlu konsili. Perlu sidang. Perlu rembukan. Jadi manusia menentukan Tuhan, bukan Tuhan menentukan manusia. Terus sebenarnya di mana kalau sudah begitu? Mbok ya sadar gitu loh. Kalau diingatkan sadar gitu loh. Ya. Kita yang menentukan Allah atau Allah yang menentukan kita. Kalau kita taat terhadap Alkitab, sudah jelas kemarin. Tunggal, nggak ada Tritunggal itu. Nggak ada. Ya. Oke. Sekarang kita menjadi bertanya-tanya ya tentang konsep yang disebut hipostasis atau pribadi. Ini dari mana istilah ini? Coba. Ausia ini dari mana? Ini bahasanya orang mana? Ini bahasanya orang-orang pagan. Bahasa Gerika Yunani sana. Harusnya merujuknya itu ke Alkitab. Ada nggak Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai yang terbagi menjadi hipostasis dan ausia? Kalau nggak ada, bagaimana mau ngomong? Coba. Gimana mau diomongkan? Gitu loh. Ya, aku paling ketat loh ya. Kajian Islam, kajian Kristologi harus berbasis teks. Kalau nggak begitu liar, nanti jadinya filsafat. Filsafat itu pinter-pinteran ngomong. Kamu mau ngomong apa aja terserah, selama kamu bisa membangun analisis argumentasinya, ya jadinya benar, padahal itu nggak benar. Makanya lari saja ke teksnya, ke Alkitabnya. Ada nggak Allah itu terbagi menjadi dua bagian, ausia dan hipostasis? Padahal kita sudah diingatkan ya di dalam pelajaran yang kemarin, kitab Ayub 11:7 ya sampai 5 sudah mengatakan Allah itu di luar jangkauan kita. Kita tidak mungkin menjangkau. Kita ini transenden ya. Dan yang imanen itu beda.
Nggak mungkin yang imanen kita ini bisa memahami yang transenden. Cara memahaminya bagaimana? Sudah kita diskusikan kemarin, Ulangan 2929. Sebatas yang Allah nyatakan saja. Lah Allah nyatakan tunggal. Lu jadi tritunggal dari mana itu? Coba. Bisa dipahami? Kok bisa tritunggal, lahirnya dari mana? Ya, ayolah sadarlah ya, kembali ke Alkitab, kembali ke Alkitab. Ini aku hapus ya, sudah hafal ya. Jadi gini, nanti kita bicarakan tentang usianya. Ya, ini Tritunggal tuh ya begini nih bangunannya. Ya, kamu cari dimanapun argumentasi Alkitabiannya nggak ada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan konsep teos. Belum lagi itu diperdebatkan apakah ayat-ayatnya itu sisipan atau memang original. Tapi terlepas dari itu pun tidak bisa itu dibilang sebagai konsep teos. Ya, oke. Aku akan narik di sini, ya, narik di sini. Jadi kalau gini kan enak kita, semuanya aku sampaikan. Ya, ini ada Allah. Ya, yang ini perenunganku yang lama. Siapa yang punya akal-akalan seperti ini? Mengenal Allah itu pakai akal, tapi nggak boleh akal-akalan. Diakal-akalin nggak boleh. Kok bisa terbagi ini loh? Ada yang namanya hipostasis. Ini aku cari jawaban nggak ketemu ini. Ini siapa yang membagi seperti ini itu loh. Aku sebetulnya ingin ya, dengan segala kesadaranku, dengan segala kerendahanku, aku ingin cari terhadap siapa yang pakar Alkitab. Tolong dong Pak, jelaskan kepada saya yang bodoh ini. Anda bisa menemukan istilah hipostasis, usia itu pijakan literasinya di surat apa, ayat berapa, di mana? Kalau perjanjian lama di mana, perjanjian baru di mana? Ada nggak? Lalu bagaimana Anda bisa berani membagi Allah, membreakdown Allah menjadi hipostasis dan usia? Atas keberanian apa? Hati-hati nanti dimintai pertanggungjawabnya di neraka. Kita sebatas yang Allah jelaskan saja, itu pesan Ulangan 2929. Allah tidak pernah membagi dirinya menjadi hipostasis dan usia. Kok kita yang imanen membagi yang transenden? Lah kita ini mau ngatur Allah apa diatur Allah? Yang paling tahu tentang Allah ya Allah itu sendiri, bukan kita. Aku kadang-kadang kok bisa sampai jauh ya tersesat dari akar Yahudinya. Kan sudah aku bilang tadi, tercerabut dari akar Yahudi itu karena dogma yang ini, dogma Tritunggal ini. Ya, ini aku bener ya. Kalau ada profesor, doktor, pakar, bapak pendeta atau apapun bisa menjelaskan sama aku. Pijakannya di mana ini? Ya, kok bisa menjadi hipostasis dan usia? Ya, oke. Tanda tanya kan? Tanda tanya nggak? Ya nggak bisa terjawab, memang nggak ada kok. Mau dijawab di mana? Mari kita setia terhadap Alkitab. Ya, sudahlah, nggak usah main-main retorika sama aku, nggak usah main-main menelikung di balik yang namanya filsafat atau apa. Jelas aku tolak. Kalau kamu punya argumen sampaikan, tapi itu harus literasinya Alkitab, bukan yang asal ngomong aja. Aku anggap angin lalu gitu. Ya, hipostasis itu bagi yang belum jelas itu pribadi, personality, usia itu hakikat. Gitu ya. Jadi hakikatnya Allah. Personalitinya Bapa, Putra, Roh Kudus. Masalahnya ketiga itu Allah atau bukan? Ya jawabnya Allah. Kalau ketiganya Allah, terus Allahnya ada berapa? Itu loh, ya. Hipostasisnya, ya, pribadinya itu Allah. Siapa lagi? Putra. Putra itu Yesus, ya.
Siapa lagi pribadinya Roh Kudus. Perhatikan. Perhatikan seksama di mana gagalnya dogma ini untuk dipertanggungjawabkan secara kuantitatif akademik. Ya. Sorry, nanti kalau aku bikin Allah ini, betul. Ini gini aja. Supaya gampang kan. Ya. Perhatikan. Ini Bapak. Sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab kan? Kenapa nggak Bapak? Apa bedanya Bapak dan Bapak? Apa? Coba apa alasan akademisnya apa? Ini adakah, ini nggak adakah? Apa? Nggak bisa menjelaskan. Ini sudah dulu aku tanya, nggak ada yang bisa menjelaskan. Kalau memang itu benar, itu ditanya itu langsung, begini Pak, jawab. Masalahnya kita sudah kita membuat Allah bagi diri kita sendiri, bukan kita dibikin Allah, kita yang bikin Allah jadinya. Repot. Ya. Oke. Perhatikan ini. Ini Bapak. Ya. Inilah yang namanya hipostasis, pribadi, personality. Ya. Terus dibagi menjadi ousia. Yang sudah aku tanyakan, atas keberanian apa Anda bisa membagi Allah menjadi hipostasis dan ousia? Padahal yang Allah itu sendiri nggak pernah membaginya, gitu. Sekarang aku kasih tahu mungkin cengenges. Nanti kalau kamu sudah mati, sudah harus di hadapan hakim agung itu, mampus kamu nggak bisa jawab. Kok ditanya, kenapa kamu membagi menjadi hipostasis dan ousia? Siapa yang ngajari? Padahal aku tidak pernah menjelaskan pada kamu bahwa diriku terdiri dari hipostasis dan ousia. Kalau di penghakiman nanti ditanya gitu, apa kamu? Sekarang dikasih tahu cengenges. Ya. Oke. Inilah yang namanya hakikat. Ya, hakikatnya apa? Allah. Putra ini hakikatnya apa? Allah. Ini dogma ya, jangan tanya sandaran alkitabiahnya ya ora ono. Roh Kudus ini apa? Allah. Ini kan berdiri sendiri ini. Personalitinya bersini sendiri kan? Bersini sendiri. Iya kan? Berdiri sendiri. Ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan ini. Kan sudah tak jelaskan di bagannya tadi. Ya. Oke. Pertanyaannya sekarang, ya, Bapa itu Allah, Putra itu Allah, Roh Kudus Allah. Ada berapa Allah? Ini jawaban. Karena pada momen ini, di seri ke-6 ini, aku mau jawab bagaimana Tritunggal itu sudah melanggar dari Alkitabiah tentang Allah yang tunggal. Allah yang tunggal, yang Esa itu hanya ada satu pribadi, Bapa. Nggak boleh dicampur ini. Nggak boleh mencampur ini. Itu merongrong kewibawaan Bapa. Kemuliaan Bapa itu menjadi terongrong dengan kita menghadirkan yang lain. Dalam konteks ini dihadirkan Putra, dihadirkan Roh Kudus. Itu menjadi power sharing. Gitu loh. Sama saja kita merongrong kemuliaan Bapa. Padahal Bapa ini adalah satu nama yang harus dijunjung tinggi. Siapa dia? Allah. Itulah yang dipanggil Yesus dengan panggilan keberakapan. Doa Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Bapa, nggak ada doa Putra yang di surga, Roh Kudus yang di surga. Nggak ono. Gitu loh. Nggak ada yang seperti itu. Aduh. Nggak ada. Ya. Mesti doa itu Bapa kami. Ya, disebut ini. Nggak ada doa Putra. Doa Roh Kudus nggak ada. Apalagi doa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ora ono. Baca itu doa Bapa kami.
Ya, jelas ya. Sekarang pertanyaannya ini kembali. Ada berapa Allah? Kan aku sudah bilang, Bapa ini adalah Allah yang cemburu. Dia nggak mau disamakan dengan siapapun. Hendak dengan siapa aku kau samakan? Nggak mau dia. Kok ini bisa dihadirkan ini? Tahun 325 Masehi, ini di Kalkedon dihadirkan lagi ini. Ini tahun sudah 400-an. Coba. Atas keberanian apa? Maka aku mengajak, sadarlah, kembalilah ke Alkitab. Karena ini menjadi kacau. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Kalau otaknya itu masih berjalan dengan baik, maka dia itu akan memberi jawaban tidak bisa tidak, ya. Satu Allah Bapa, satu Allah Putra, satu Allah Roh Kudus, maka dia ada 3 Allah. Bukan satu Allah. Nanti Anda diketawain nanti, masa ngitung 1 sampai 3 nggak bisa. 3 Allah. Ini loh. Ya. Padahal Allah itu tidak mau dicampur. Kenapa 3? Ada yang lain, ada ini. Bukan satu Allah tambah satu Allah tambah satu Allah tetap satu Allah, itu gimana? Jadi 3 Allah. Makanya aku bilang, ya, Tritunggal itu tidak bisa dibilang tidak bergeser dari syahadat sema. Dia sudah bergeser. Dia sudah syirik. Syiriknya di mana? Dengan menghadirkan ini. Orangnya musyrik. Maka jangan bawa Paulus ke dalam kesyirikanmu. Kamu mau syirik ya syirik. Roma 95 itu bukannya Yesus itu yang Allah. Ya. Kan dalam konsep ini Yesus dialahkan. Yang kita sudah bahas, Yesus mengalami apoteosis atau deifikasi. Sesuatu yang bukan Allah dialahkan untuk memenuhi dogma Trinitas. Paham? Nggak bisa, bos. Anda mau jawab kemanapun, satu Allah Bapa, satu Allah Putra, satu Allah Roh Kudus. Ada Allah berapa Allah? Ada 3 Allah. Makanya pendeta yang dari Surabaya itu mengatakan Tritunggal itu adalah mengakomodir antara ketunggalan dan kejamakan Allah. Itu lebih nganu itu, lebih sportif jawabnya. Tapi kalau dia bilang satu Allah Bapa, satu Allah Putra, satu Allah Roh Kudus, jawabnya berapa Allahnya? 1. Ya itu tambah nggak sportif. Ya 3 lah. Ya. Gampangannya begini. Ya. Ini ya. Ini gini wes ya. Ini sudah ngerti ya. Sudah ngerti kan ini ya. Bahwa ini jawabannya kalau ditanya bisa nggak bisa mau 3 Allah. Kalau sudah bilang 1 Allah itu nggak tahu belajar matematikanya gimana. Ya. Ini tak kasih contoh lagi supaya gampang. Tak bikinkan analogi lagi. Ya. Ini ada inspirasi masuk ya, aku bagikan ke kalian supaya lebih cetowelo-welo, lebih mengerti ya. Supaya tidak lagi mengatakan 1. Sportif aja, berapa? 3 gitu. Kalau mau 1 ya harus dibuang yang lain. Ya. Hipostasisnya ya, siapa? 1 Rizal Wahyu. Mungkin bisa mengikuti jejaknya Rizal Ramli ya. Rizal Wahyu. Ini pribadinya, personalitinya. Ya. 1. Hipostasisnya 1 Irfan Al-Akbar. Hipostasisnya 1 lagi Edi Margono. Jelas.
Usianya apa? Manusia. Karena memang hakikatnya ini manusia. Manusia, manungso, manunggali rasa. Manusia. Manusia. Pertanyaanku sekarang. Apakah Rizal Wahyu itu Irfan? Apakah Rizal Wahyu itu Edi? Bukan. Apakah Irfan itu Edi? Juga bukan. Apakah Irfan itu Rizal Wahyu? Bukan. Apakah Edi itu Irfan? Bukan. Apakah Edi itu Rizal Wahyu? Juga bukan. Jadi ini eksistensinya, hipostasinya tuh berdiri sendiri-sendiri. Bebas, independen. Utuh dia. Tidak terbagi. Ya. Sekarang kita lihat usianya apa? Rizal Wahyu manusia? Ya. Dia bukan barang halus, bukan meong, bukan harimau. Ya. Irfan ya manusia. Edi Margono ya manusia. Ya. Sama kan dengan yang tadi? Pertanyaannya, ya, lihat ini. Ini ya. Pertanyaannya itu ada berapa manusia? Ini gampang. Kamu akan jawab satu manusia. Kan aku sudah bilang, kalau aku diajak diskusi oleh siapapun, teman-teman dari Kristen, entah itu akademisi, entah itu praktisi sebagai ketua gereja, ketua sinode atau apapun, tanjuknya apa? Dia minta Tritunggal, syaratnya satu. Anda bisa berhitung 1 sampai 3, kalau bisa oke, kalau enggak jangan. Maka aku tes dulu, ngitung ini berapa. Berapa manusianya? Kalau dia bilang itu 1, wes tinggal aja. Kok usah dilayani. Berat, ngadepi seperti itu berat. Ngitung 1 ya, Rizal Wahyu 1 manusia. Irfan Al-Akbar 1 manusia, Edi Margono 1 manusia. Berapa semuanya? Ya bisa nggak bisa, mau nggak mau 3 manusia. Begitu juga Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berapa Allah? 3 Allah. Terus nggak mau dibilang syirik, gimana? Kamu lihat di videoku ya, yang aku dengan MYM itu sampai tak ajak dia ke depan papan tulis, tak jelaskan tentang Tritunggal. Itu dosen itu. Nggak bisa, Tritunggal itu tertolak secara rasional kita. Tapi, dengar, sebagai aplikasi sosial ya aku tetap hormati. Ada orang Tuhannya Tritunggal. Karena aku sudah bilang, ranah kita ini ranah edukasi. Kalau ranah aplikasi sosial ya kita harus hormati. Jangankan Tuhannya Tritunggal, 1000 tunggal aku hormati. Kalau itu berbicara di sosial. Karena itu pilihan. Makanya setiap pesan aku kan, aku mau tutup tuh ya, kita harus menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Gitu loh. Kalau memilih jalan Tritunggal ya sudah kita hormati. Tapi dalam segi akademik, oh salah itu. Bukan sekedar salah, bisa dipertanggungjawabkan. Melanggar Alkitab. Ya. Jadi harus dibedakan antara domain akademisi ya, belajar sama domain sosial. Beda. Ya, jelas ya? Jelas ya? Disitulah hitung-hitungannya Tritunggal itu menjadi tertolak. Ya. Cuma kenapa bisa diterima? Ya kembali dogma. Dogma itu gimana? Ya kalau kamu mau terima, kalau enggak kamu tolak. Jangan dipikirkan. Karena dia tidak bisa masuk dalam wilayah pikir. Ya, oke. Ini aku hapus. Sudah jelas ya? Karena di perdebatan di virtual yang ramai itu di sini. Entah itu di WA, di Facebook, di tetek bengek lah. Berapa alahnya? Tetap aja ngomong satu. Satu gimana? Ya. Oke. Sebelum kita lanjut, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semua sebagai bentuk penghormatanku ya. Tapi cukup ya, cukup lah. Sudah aku jelaskan, aku kasih analogi sampai seperti itu. Artinya kalau kamu diskusi dengan saudara kita Kristen, kamu sudah punya modal untuk
mendeskripsikan bagaimana kekacauan Tritunggal dalam hitung-hitungan kuantitatif seperti tadi itu. Ya. Dan kamu nggak usah ngotot. Kalau disampaikan dia nggak mau, ya terserah. Yang penting kan kamu sudah sampaikan. Ya. Oke. Sekarang aku baca komen yang masuk dari kalian semuanya. Ya. Sebagai bentuk penghormatanku. Oke, ya. Aku bacakan dulu komen-komen yang masuk. Terima kasih atas waktu yang diluangkan, pemikiran yang dicurahkan. Kan menulis komen juga perlu meluangkan waktu, mencurahkan pikiran gitu ya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Agustina Dwi Rani Riyaha, Arema number one. Mantap, mantap. Salam jempol. Matur Mbak Nuwun, nuwusam. Nuwus Mbak Yu. sorry. Agustina ini kan cewek ya. Arema 1. Mantap. Matur nuwun, nuwus. Dari bumi Arema kita ke Palu. Ada bu guru kita, Giswati bukan guru ya, bukan guru dia. Nggak tahu apa bisnis atau apa, nggak pernah kasih info. Oke, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Aku sudah sehat, terima kasih doanya Tuan, mantap. Alhamdulillah kalau sudah sehat ya. Terima kasih doanya Tuan Guru, kembali kasih. Semoga saudara kita yang sakit cepat sembuh juga. Salam Isra semuanya dari Palu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah sembuh ya. Itulah kita kalau nggak dibaca komen kan kita nggak tahu kondisi kita masing-masing. Kalau dibaca komen kita tahu saudara kita sakit, kita doakan sembuh alhamdulillah. Ya. Jadi memberi penghiburan terhadap sesama saudaranya. Kita lanjutkan Lai Usman Yunan. Alhamdulillah Dubai hadir Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga guru kami bersama keluarga selalu sehat walafiat. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih untuk Laiku Usman Yunan yang ada di Dubai. Lai, kalau di sana kau makannya seperti apa? Ada nggak makanan-makanan kita? Arsik ada nggak di sana arsik? Ya. Kita kan di Dabata kalau nggak makan arsik nggak asik. Arsik itu kawan-kawan ya. Menu itu dari ikan mas. Terus perutnya nanti dikeluarkan semua, dibersihkan, diisi daun singkong. Terus dikasih bumbu-bumbu seperti direbus dan ditutup. Lomboknya itu nggak digiling, lomboknya itu utuh. Jadi kalau dikeletus di sini ngunyahnya di dalam mulut. Itu almarhum bundaku, mamaku, semoga Allah merahmatinya. Kalau sudah bikin menu arsik, subhanallah enaknya tiada tara ya. Nggak tahu Lai Usman Yunan kalau di sana makan makanan Timur Tengah itu daging ya, nggak ada ikan. Dan itu dimasak arsik itu tanpa minyak ya, tanpa minyak. Oke, mau lete kodang tuhamuna sudah laiku. Sekarang dari Dubai kita ke Banjarmasin, ada Kang Mas Rapa Sahbana. Banjarmasin hadir, salam Isra. Dan saya masih sakit Gus. Ya Allah, kita doakan ya saudara kita semoga cepat Allah beri kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Demam serta batuk-batuk, sama ya. Gejalanya sama di mana-mana ya. Makasih doanya Gus, mudah-mudahan secepatnya membaik. Amin ya. Semoga cepat sembuh, kita bisa lagi melanjutkan kajian-kajian kita. Salam untuk saudaraku di Banjarmasin ya. Salam Isra semuanya. Oke, kita lanjut Kang Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untuk Kang Nurkolis. Pinten Kang regine Brambang. Munda. Semoga munda ya, semoga panennya para saudara-saudara kita yang bertani Brambang bisa meningkat. Oke, matur nuwun Kang Nurkolis, salam kagem sederek sedaya teng Brebes nggih. Bil khusus untuk semua saudaraku
ya Kang Nurkolis bersama keluarganya. Salam Isra, semoga Gusti Allah selalu merahmati. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Brebes kita terbang ke Bandungnya. Ayak naon di Bandung mah. Hari ini memang sedang pancaroba, panas terik dan dingin. Tubuh bisa mudah cepet dan sakit, capek dan sakit. Karena sakit maka dia rasa capek, atau karena capek dia sakit. Beberapa hari yang lalu pun mendadak pusing kepala selama 2 hari. Alhamdulillah sudah sembuh. Bisa-bisa kita semua menjaga kesehatan. Mantap. Semoga semua di channel ini diberikan kesehatan yang prima. Amin, amin ya rabbal alamin. Atur nuhun Kang Sahran Gipari atas doa-doanya ya. Salam Isra untuk semuanya. Ya, ini Kang Sahran Gipari baru menyimak pagi hari, pagi Jumat yang tenang dan cerah. Mantap. Oskis ini dari Trenggalek. Oskis aku dulu tapi nggak jadi Oskis. Itu ada teman, ada informasi di Trenggalek kan ada radio itu ya, yang di atas bukit itu belok ke kiri ya. Kalau kita mau naik itu kan, itu radio itu ternyata dedengkotnya partai, salah satu partai ya. Aku dulu mau ngelola, tak pikir aku disuruh mengelola doang gitu. Nggak taunya aku disuruh invest ya. Aku bilang, aku duit dari mana? Kalau aku yang mengelola bagi manajemen ya ndak apa-apa gitu. Kalau aku suruh ikut invest juga ya wassalam wae gitu. Akhirnya wassalam nggak jadi. Ya, kalau seandainya dulu aku hanya untuk, jadi aku modal otak, dia modal duit gitu loh maksudku. Insya Allah jalan, tapi karena nggak begitu ya nggak jalan. Ya, Trenggalek. Jadi kalau aku rutenya dari Malang, aku dari Batu ya, dari Batu, Kediri, Tulungagung, masuk Trenggalek. Ya. Jadi nggak lewat Madiun, tapi lewat Madiun bisa. Biasanya dulu itu kalau ke Trenggalek langsung ke Ponorogo, ke Almawadah, daerah Coper, karena adik sepupuku mondok di Almawadah, di Coper ya. Nggak di Gontornya, tapi di Almawadahnya. Ini penjelasan dari Oskis ya. Ini sejarah tentang Konsili Nijia ya. Dan ini pertarungan antara Arius dan Athanasius. Karena dalam katakanlah konsili ya, demokrasinya kan itu dihitung. Jadi Allah itu dihitung, ditentukan ya. Banyak yang dimenangkan oleh Athanasius, akhirnya Athanasius yang menang. Dan Arius di persona non gratakan. Jadi begitu, yang menang itu akan menentukan hukum. Mana yang bidat itu, pemenang itu nggak mungkin dikatakan bidat. Mesti pemenang mengatakan yang kalah bidat. Padahal Arius itu Allahnya tunggal dan dia tidak mau mengatakan Yesus itu Allah. Beda dengan Athanasius. Tapi kan dia yang berkuasa karena dia yang menang. Makanya sampai sekarang pun pesan pewayangan dari tokoh Durno itu masih berlaku. Rebutlah kekuasaan itu dengan cara apapun, karena kebenaran itu ada di tangan yang berkuasa. Coba. Ya. Artinya apa? Ini kan awal-awal dari Konstantin masuk Kristen. Dia sebagai penguasa tidak mau di daerahnya terjadi kisruh. Kan masing-masing punya gerbong antara Arius dan Athanasius. Setiap penguasa begitu, nggak mau di daerahnya ada kisruh. Itu akan mengancam juga kesejahteraan dari negara yang dia kuasai. Maka akhirnya diadakanlah konsili itu. Gitu loh. Ya. Jadi intinya Yesus menjadi Allah atau apoteosis Yesus itu juga backgroundnya diselesaikan secara politik. Ya, jadi hati-hati. Yang penting itu begini loh, politik itu perlu, tapi jangan sampai politik itu mengalahkan agama. Agama itu harus di atas. Jadi politik itu untuk kepentingan agama, bukan agama untuk kepentingan politik. Artinya dipolitisasi. Ya. Makanya akhirnya kan ada yang dikatakan bidat oleh pemenang, ya sebetulnya dia ngomong bidat karena dia yang menang, seperti kata Durno tadi. Seperti teman-teman Kristen Tauhid itu ya
ya hengkang, ya harus hati-hati. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada kebebasan, mau tauhid monggo, mau Tritunggal monggo, mau Oneses ada yang baru juga monggo. Ya, kok dulu nggak bisa leha-leha. Ya, seperti itu ceritanya. Jadi kita tahu penyelesaiannya itu politis. Ya, yang namanya konsili kemudian hitung-hitungan suara itu kan politis. Seperti sekarang kalau kita milih kepala desa, milih RT, milih RW, itu kan politis itu. Kalau politis tingkat bawah, kalau sampai tingkat puncak ya ada KPU-nya sembarang, pilpres, pilkada, gubernur, wali kota gitu ya. Itu politis. Nah, ini politis juga diselesaikannya, tidak akademis. Kalau akademis, seluruh yang diundang utusan-utusan daerah, ayo kita buka Alkitab, apa kata Alkitab, itu baru akademis. Ini enggak ada urusannya dengan Alkitab. Suaranya yang terbanyak Athanasius, ya Athanasius yang menang. Yesus sukses mengalami deifikasi oleh mereka. Jadi yang mengatakan Yesus Allah itu mereka, bukan Yesusnya sendiri. Dalam konsili yang notabene kesepakatan politis seperti itu. Ya, itu sejarahnya seperti itu. Oke, kemudian Juanto, alhamdulillah Cirebon hadir nyimak Gus. Oke, salam Isra ya, Islam rasional. Oke, Rio Aka Jaksel hadir Gus. Oke, Kang Edi Malkona, assalamualaikum, waalaikumsalam yang punya Jogja ini. Nabil Al Ghazali, Kang Nabil, assalamualaikum hadir dalam kajian Gus Peti. Salam sehat selalu buat teman-teman di channel ini. Oke, terima kasih. Salam Isra juga untukmu. Kang Hermana Nata Wijaya, ya atur nuhun Kang. Kang Mas Wahyu Junaid, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam, nyimak kajian salam Isra. Oke. Kang Abdul Muluk, ya assalamualaikum Gus, izin nyimak Gus, monggo silakan. Rini Demak, soleha kita, ibu guru kita, ya Demak hadiro Gus, mantap. Mubasurat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kan saya yang kemarin suka share video Gus ke grup-grup WA. Habis saya dikeluarin malah dilaporkan ke undang-undang ITE Gus. Gimana Gus solusinya? Tenang saja. Di sini perspektifnya kan di video itu juga sudah aku jelaskan, kita akademis. Pengetahuan, ya, bukan masalah menghujat, tidak boleh. Kita bukan tipe itu. Kita ini pengetahuan, kita belajar bersama. Parameter kebenarannya apa? Ya Alkitab dan Al-Quran. Jadi kalau dibawa ke ITE aku juga heran, deliknya apa? Gitu loh. Ya. Itu Kang, ini sebentar. Ini sama Freedom sudah dijelaskan ini. Kalau grup WA kerjaan, keluarga, pelular pasti ada yang nggak suka. Bagi yang KFR, kafir mungkin maksudnya ya. Kalau grup WA agama Islam mestinya tak ada masalah. Ya tapi ada masalah juga. Kadang mereka bilang belajar Bible itu haram. Dikeluarin. Kan aku sudah jelaskan kemarin. Memang sih semestinya nggak ada masalah. Makanya kita ini serba sulit karena kita ada di tengah jalan. Yang kanan nabrak, kiri nabrak, depan nabrak, belakang nabrak. Teman-teman Kristen juga tidak begitu welcome. Teman-teman Islam juga tidak begitu welcome. Karena bagi teman-teman Islam kita dianggap tidak nyunah belajar Bible gitu ya. Tapi betul yang kata Freedom, semestinya sih tidak ada masalah, tidak dikeluarkan gitu ya. Oke. Nggak bisa diitekan karena konteks ilmiah perbandingan agama bukan pemaksaan agama. Itu sudah jelas. Terima kasih Freedom sudah ikut membantu menjelaskan kepada Kang Mubasurat. Kemudian Ahri Musinin matur nuwun tuban siap hadir Gus. Irfan Al Akbar. Oke Sam masih menyimak doktrin Tritunggal Paulus dari Kerinci Jambi. Oke, Empu 99 atur nuhun sip Gus. Oke. Samsul Yatim Kang Samsul Yatim menurut nyimak salam Isra. Oke, matur nuhun Kang Wahyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak. Kata Rabi Yahudi, jika ada manusia menjadi manusia maka itu lebih parah dari pagan. Nah, gimana itu? Karena kenapa sampai Yahudi mengatakan begitu? Bagi mereka syirik itu sebuah kenajisan. Sama dalam Islam, najis nggak boleh gitu loh. Hanya alif lam lam hak saja, hanya YHWH saja yang dapat persembahan. Kita nggak boleh. Maka kalau komentar Rabi ini mengatakan ada manusia menyembah manusia, ya itu lebih parah dari pagan ya. Ya begitu memang, karena itu nggak boleh dalam perspektif Yahudi. Ya, seperti dosa zina tapi berzina dengan ibu kandungnya, lebih parah lagi ya.
Oke. Salam mesra untuk Kang Mas Wahyu ya. Gimana kabarnya ya? Salam mesra untuk semua keluarga di sana, semoga sukses selalu, bisnisnya sukses ya. Nggak tahu masih sering Jakarta kah? Gurum and Rukem GNR, Paulus memparalelkan roh manusia dengan roh Allah. Bukti bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi nomor urut 3. Nah, ini dibuktikan nih sama GNR dalam sistem kealahan ya. Lihat ini 1 Korintus 2:11 ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tak ada orang yang tahu, tak ada orang yang tahu, tak ada orang yang tahu, tak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah itu. Jadi dari mana istilah Allah Tritunggal? Dari mana Allah itu bisa dibagi menjadi hipostasis dan ousia? Karena Allah tidak pernah menyatakan itu. Yang dinyatakan adalah Allah tunggal. Ya. Sehingga dari mana bisa tahu? Itulah yang menjadi perenungannya, ya. Oke. Jadi itu ya penjelasannya. Sekarang ke Agustinus kembali. Ya, Agustina ini ya. Trinitas alias homoousia ya, homousius telah dikutuk dalam konsili Antioquia pada tahun 264-268 Masehi sebelum adanya konsili Nicea ya, 325. Berarti mundur dia ya. Trinitas alias homoousius sebagai pemenang doktrin ya pada saat ini sebelumnya adalah bidat ya. Jadi sebelum menang di bidat ya. Di masa awal gereja yang kemudian akhirnya menjadi pemenang lomba. Kalau sudah menang dia nggak disebut bidat lagi. Sekali lagi aku ulangi, kata-kata Durno dalam wayang itu ternyata masih ampuh sampai sekarang. Ya, rebutlah kemenangan dengan cara apapun karena nanti yang menentukan hukum yang menang. Gak mungkin pemenang menghukumi dirinya bidat. Mesti yang kalah gitu loh ya. Oke. Aku sudah katakan itu ya. Paulus dari keluarga Yahudi taat, betul, itu dari Freedom ya, dan bagian dari gerakan Farisi. Jadi ya mantap lah dia ya. Oke. Terima kasih ya untuk Freedom sudah menyampaikan data dan untuk teman semuanya sudah aku bacakan ya. Sekarang kita kembali untuk menyelesaikan yang beberapa saat ini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Aku ngomong tolong diperhatikan ya. Perhatikan. Jadi kita itu seharusnya ini nggak ada yang menanggapi komennya apa kalian kurang paham ya. Aku ulangi. Kita itu kan sudah aku jelaskan kemarin, seharusnya memperlakukan Yesus Nazaret itu sebagai seorang Muslim Yahudi. Ya. Kalau dia diposisikan sebagai Muslim Yahudi, maka akan tertutup pintu untuk melakukan apoteosis atau pengangkatan dia ya dari manusia menjadi Allah, dari yang imanen menjadi transenden, akan tertutup. Nggak ada deifikasi, nggak ada apoteosis, itu semua tertutup ya. Kalau kita kan itu jika kita memposisikan Yesus sebagai Muslim Yahudi. Dulu ya. Oke, terus begini penjelasannya. Jika demikian halnya ya, maka harus ditegaskan jelas-jelas bahwa Yesus menjadi Tuhan atau menjadi Tuhan yang Allah ini ya, yang Allah itu hanya dalam syahadat Kristen. Ya, syahadat Kristen itu pun Kristen yang Tritunggal, Oneness, kalau Yehova enggak. Tauhid enggak ya. Paham ya? Aku ulangi lagi. Jadi demikianlah halnya ya. Kita harus tegaskan ya bahwa Yesus menjadi Tuhan itu ada dalam syahadat Kristen. Ya, syahadat Kristen ya. Syahadat Kristen di dalam kredo atau pengakuan kepercayaan Kristen, siapa yang merumuskan? Yaitu bapak-bapak gereja. Kapan? Tempusnya kapan? Sesudah Yesus mati. Ya, dieksekusi lewat penyaliban. Paham di sini? Ya, jadi harus jelas
dikatakan di dalam syahadat Kristen. Nanti ada 3 syahadat aku jelaskan. Ya. Oke. Dalam konteks berbagai klaim ideologi ya, religiopolitis, berbagai komunitas dalam Yunani Romawi kuno, karena mereka dikjayanya saat itu, kalau sekarang itu bosnya lah ya, aku mau sebut negaranya nggak enak, yang menjadi penguasa dunia ya. Kalau dulu itu Romawi dan Yunani itu ya, itu terjadi sebuah pertarungan di lapangan untuk masing-masing menentukan konsep teosnya ya. Konsep teosnya itu harus dikedepankan, dieksplor, dipublish gitu ya. Dari situlah nanti kita tahu ya, kita tahu ya, ada syahadat yang diajukan oleh Rasul Paulus yang insya Allah bisa kita jelaskan besok ya. Jadi besok aku akan menjelaskan syahadat itu nanti begini ya. Ini syahadat ya. Syahadat itu kesaksian. Harusnya ini H, tapi kita bacanya T itu loh. Harusnya H. Ya. Nih, syahadat apa kesaksian? Nanti ada yang bertanya, itu orang Islam saksi palsu itu kenapa? Lah kapan ketemu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah wafat. Kapan ketemu Allah? Kok bilang aku bersaksi tiada yang diibadai kecuali Allah? Kapan itu? Bisa nggak jawab kamu kalau begitu kan? Ketemu Nabi mungkin lah, karena Nabi sama-sama manusia. Tapi kan Nabinya udah wafat. Yang menjadi saksi kan sahabat-sahabatnya dulu. Ada Abu Bakar, Abu Hurairah, ya, dan Abu yang lainnya. Nah, itu kalau nggak pinter-pinter kau bisa kelabakan ya, ditanya begitu. Oke, kesaksian atau syahadat itu satu. Ada syahadat Yahudi. Ini yang disebut Sema. Sema o Israelu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ini syahadat Sema. Nanti ada kedua, ya. Syahadat tuh gini ya tulisannya. Ya. Syahadat Nasrani. Ini masih tetap Sema. Ya. Nanti ketiga itu ada syahadat Kristen. Kristen. Ya. Ini sudah nggak Sema lagi nih. Di dalam syahadat Kristen inilah Yesus mengalami apoteosis, mengalami deifikasi, dia diangkat menjadi Allah. Bunyinya nggak hafal aku, tapi paling gampang itu di Katolik. Katolik itu selalu disebut syahadatnya ya. Syahadatnya selalu disebut. Kalau ini berbasic Alkitab, ini berbasic keputusan dari bapak-bapak gereja. Ya. Syahadat Kristen itu. Di sini sudah tidak tauhid lagi. Kalau di sini masih tauhid. Ya, Allah, tidak ada yang lain selain Dia. Ya, insya Allah. Jadi kita sudah mulai mengerucutkan. Aku harus jelaskan dulu bahwa Yesus itu bukan Allah. Sudah seri ke-6 kan? Jadi Yesus itu jadi Allahnya itu di sini. Deifikasinya itu di sini. Deifikasi atau apoteosis. Di sini ngalaminya, ya. Di sini Yesus itu jadi Allah tuh di sini. Kalau di sini enggak, dia menjadi kekasih Allah yang menjadi anak Allah dengan hubungan yang sangat dekat sebagai anak Allah. Ini tentunya belum lahir ya. Ini kan era perjanjian lama. Di perjanjian baru syahadat Sema.
Ya, kalau di syahadat Kristen sudah nggak sema lagi dia, nggak syahadat sema ya. Ya, tahu ya, disinilah Yesus mengalami deifikasi atau apoteosis, mengangkat manusia atau siapapun yang bukan Allah menjadi Allah. Itu gaya pagan. Tapi tadi disebutkan di komentar manusia menyembah manusia itu lebih pagan dari yang pagan ya, nggak tahu lagi, ngeri banget gitu ya. Oke ya, jelas ya di sini apoteosisnya di sini, sehingga besok aku tinggal menjelaskan syahadatnya Paulus itu seperti apa ya, sama nggak dengan syahadatnya Nasrani ya. Besok aku menjelaskan syahadat Paulus. Kita sudah mulai mengerucut. Ini sudah separuh jalan. Kita gagal sebagaimana Yesus itu mengalami apoteosis, sudah selesai kan. Ini aku bacakan ya di bukunya ini. Jika sebentar. Jika demikian halnya, maka harus ditegaskan jelas-jelas bahwa Yesus menjadi Tuhan Allah hanya dalam syahadat Kristen, di dalam kredo atau pengakuan kepercayaan Kristen yang dirumuskan oleh gereja-gereja perdana ya, sesudah Yesus mati ya, dieksekusi lewat penyaliban ya. Dalam dunia konteks berbagai klaim-klaim ideologi, religiologi politis, berbagai komunitas dalam Yunani Romawi kuno yang masing-masing menampilkan dan membela keutamaan Allah-Allah atau dewi-dewi masing-masing, sebagaimana sudah dikatakan di atas. Jadi masing-masing menyembah sesembahannya masing-masing. Ya. Jadi di sini dikatakan Yesus menjadi Allah itu ada di syahadat Kristen. Nanti ada syahadat Paulus. Ya. Paulus itu punya syahadat. Ya. Belum 1 jam kan tuh? Oh, dari mana? Syahadat Paulus nanti kita pelajari ini. Ya, ini. Besok kita lari ke sini, sudah mulai mengerucut ini. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah. Oke, ya. Sampai di sini dulu ngaji kita. Besok kita lihat bagaimana Paulus itu memperkenalkan konsep teos. Ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, menjadi bingkai keindahan imanmu, simpan dalam hatimu. Dia menjadi milikmu yang abadi. Karena itu yang akan menyelamatkan kamu dari dunia sampai akhir. Ya. Kamu pegang erat. Namun demikian, karena kita hidup bersosial, tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, bukan jalan lain loh ya, jalan lain selain jalan yang kita tempuh. Itu harus kita hormati, karena nggak boleh ada paksaan. Ya, oke. Selanjutnya, ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima salam penyemangat dari aku, salam silaturahmi kita, salam persaudaraan kita, penyemangat kita belajar, salam Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat menyambut beduk berbuka puasa untuk yang sama daerahnya. Alhamdulillahirabbil alamin.